penyatuan satu visi kita secara keseluruhan Iya. tentang kesadaran. Ya tadi kalau misalnya dikatakan kesadaran kolektif, saya tidak mengatakan seperti itu. Yang saya katakan adalah kelemahannya kita di sini adalah kesadaran personal itu masih kurang untuk Iya. menilai segala sesuatu itu bahwa ini memiliki sebuah asas kemanfaatan. Nah, tentu karena ini adalah program strategis, kajiannya panjang tentunya Iya. oleh pemerintah. Tidak simsalabim itu harus hadir, tidak. Ini kajiannya panjang. Itu bahkan bisa jadi bertahun-tahun dan kemudian itu dianggap bahwa ini yang terbaik. Iya. Dan yang lebih terpenting kalau misalnya kita dikaitkan tadi yang terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Iya. itu harus dipahami bahwa koperasi ini adalah menjadi sokoguru ekonomi nasional. Semenjak Oke. diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 45, Bung Hatta mengatakan bahwa untuk memajukan negara kita ini, bangsa kita ini, harus kita mulai dari lembaga koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di Apa Kabar Makassar. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Dr. Abdul Karim. Beliau adalah akademisi dari Universitas Bosowa sekaligus aktivis HMI. Selamat sore Bapak. Sore Ibu. Gimana kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi sahabat KM, hari ini tuh kita bakalan berbincang, kita bakalan bahas terkait dengan peran KDMP dan MBG dalam ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi lokal. Perlu kalian ketahui bahwa pemerintah terus mendorong sejumlah program strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Dua program yang kini menjadi perhatian publik adalah Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis atau biasa disebut MBG. Nah, tentu Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi di tingkat lokal melalui penguatan usaha masyarakat, sementara program MBG ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Meski memiliki tujuan besar, ini kita bisa jabarkan bahwa pelaksanaan kedua program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, tentu karena saya sudah bersama dengan Dr. Abdul Karim, kita bakalan bahas dari segi ekonomi. Nah, tentu pertanyaan pertama saya adalah sebenarnya manfaat daripada kehadiran dari program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih untuk masyarakat ini seperti apa? Baik Ibu, ya terima kasih banyak. Saya kira kalau saya mengawali dulu dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Iya. Ya ini saya bahas. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sesungguhnya adalah sebuah program yang cukup memberikan impact secara positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi baik Iya. secara lokal maupun secara nasional. Nah, kita paham bahwa KDKMP ini memberikan ruang terhadap terbukanya tenaga kerja langsung. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang tenaga kerja langsung, maka itu terurai secara keseluruhan. Yang pertama, tidak ada lagi angka pengangguran, terus kemudian mengurai angka kemiskinan, dan kemudian peningkatan terhadap masyarakat. Nah, ini kurang hampir lebih sama dengan MBG ini. Iya. Ya, artinya setipe tapi tidak semodel. Oke. Ya, itu istilahnya. Setipe tapi tidak semodel. Iya. Tipenya bagaimana sama adalah bagaimana mengurai angka pengangguran tadi. Modelnya beda. Itu karena satu bergerak lebih konkret dalam aspek peningkatan mutu gizi terhadap anak didik, yang satu kemudian adalah bagaimana menjadi sebagai sebuah lembaga atau organizer dalam mengakomodir atau memberikan ruang terhadap pendapatan ekonomi secara sustainable. Iya. Ya itu. Nah, di Sulawesi Selatan ini Ibu, Iya. ya perlu kita pahami bahwa KDKMP itu akan terbentuk berdasarkan dalam satu sistem regulasi dan kemudian ada itu adalah sekitar 3059.
Oke, Itu itu angka cuman di di Sulsel? Sulsel, di Oke. Sulsel. Nah coba di Sulsel ini, dengan angka tersebut, itu paling tidak satu gerai minimal 20 karyawan atau pegawai atau pengurus. Oh, 20? 20 Oke itu oke. minimumnya. Sekarang maksimumnya itu sampai 30. Coba kita membayangkan dengan ini, berapa banyak orang yang akan terdistribusi. Kalau dikalikan tadi 20 orang dikali dengan 3.059, angkanya itu cukup fantastis. Betul betul. Iya, fantastisnya di mana? Karena langsung mengakomodir sampai 60.000 lebih. Iya Jumlah orang yang tadinya tidak berkegiatan, iya tidak berproduktif, akhirnya menjadi produktif. Begitu juga sesungguhnya dengan MBG ini. iya Ya kan begitu? iya, betul betul Ya, betul. itu kira-kira untuk sementara. Iya, untuk Ya, ini sementara. untuk sementara. Heeh. Oke. Nah, tapi kan, dengan adanya program ini kan juga jadi pro kontra di masyarakat. Ini jadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia Yes. terkait dengan program ini. Banyak yang mengatakan bahwa dengan adanya program dari Koperasi Merah Putih, program MBG, ini tidak seperti yang terjadi di bawah kayak seperti itu. Oke. Nah, Bapak Karim tadi sudah menjelaskan bahwa dari segi ekonomi ini sangat berpengaruh, Ya. bahkan sekitar 60.000 Orang, orang yang ya. ada di Sulawesi Selatan ini bisa bekerja Yes. dari mereka ini dari pengangguran, Ya. sudah bekerja karena adanya program ini. Ya. Tapi lagi-lagi kan ini ada pro kontra dari segi ekonomi dari Bapak Karim melihat hal ini seperti apa? Menurut saya gini, pro kontra itu dilihat dari aspek yang mana dulu. Oke. Ya, ini kan begini, terkadang kita ini melihat satu sisi itu hanya pada case-nya. Iya. Satu kasus kemudian digeneralisir. Contoh saya katakan tadi, di Sulawesi Selatan ini untuk gerai KDKMP itu adalah 3.000 lebih, 3.059. Iya. Satu kasus, satu gerai yang bermasalah atau ada pro dan kontra yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat itu digeneralisir dengan Iya. angka tersebut. Iya. Nah, inilah pentingnya kita untuk kemudian bagaimana seobjektif mungkin untuk melihat hal-hal tersebut. Iya. Tapi menurut saya gini, pro dan kontra itu apapun yang kemudian kita lakukan, kalau misalnya kita tidak sefrekuensi dengan orang yang Iya iya. apalagi namanya orang yang membuatkan kontra tersebut, ya pasti selamanya akan tidak sesuai, tidak Betul. sefrekuensi. Ya gitu Oke. kira-kira. Namun itu masih harus dilihat bahwa kedua program strategis ini tadi saya membuatkan clue-nya Iya. itu baru satu segmen, baru KDKMP. Iya. Plus lagi misalnya kalau dapur ini, Iya. ya SPPG, itu berapa banyak yang terserap tenaga kerja ini. Nah, kalau tadi saya hanya mengatakan itu pada tenaga kerja langsung, belum lagi tenaga tidak kerja langsung. Iya. Jadi kalau misalnya Mbak, misalnya gini, Ibu, di Sulawesi Selatan ini angka angkatan kerja itu ada 5 juta orang. Oke. Ya kan, kemudian itu yang masuk dalam kategori orang yang belum bekerja atau pengangguran, Iya. itu sekitar 250 orang. Nah, pada segmen untuk KDKMP, angka pengangguran tadi itu bisa terurai secara keseluruhan. Iya, betul. Itu berdasarkan dari data, ya, dari data dari BPS, dan kemudian kita mengkomparasikan. Yang penting adalah bagaimana betul-betul kita harus melihat spesifikasi bahwa orang yang masuk ke sana nanti Iya. untuk tadi itu betul-betul belum memiliki job di tempat lain, sehingga kemudian pola distribusinya itu betul jelas. Nah, gitu. Oke, Nah, itu. betul Ya. sekali. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan dari banyak pihak nih Ya. terkait dengan 2 program strategis dari pemerintah saat Ya. ini. Nah, sebenarnya tujuan utama untuk dicapainya program strategis ini sepertinya apa? Apa tujuan dari pemerintah untuk program ini? Kalau saya melihat itu yang pertama, tadi saya sedikit memberikan penjelasan, itu akan terbuka peluang pekerjaan, Oke. ya. Dan kemudian yang kedua, terbukanya akses pasar. Iya. Yang ketiga, terbukanya permodalan. Tadi itu sempat kita menyampaikan misalnya dari petani, nelayan, Iya. kemudian lain-lainnya. Ketika ada satu wadah yang mewadahi itu, khususnya koperasi, Iya. maka permodalan mereka itu yang tadinya sangat susah, itu yang kemudian bisa
terurai. Iya. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya secara kemanfaatannya itu kita harus bisa menciptakan ruang kolaborasi. Iya iya. Jadi bukan hanya pengurusnya, petaninya, pelaku UMKM-nya, perguruan tinggi, kemudian tim media seperti ini, itu juga semuanya itu bisa bergerak. Karena Oke. ada hal yang kemudian kita harus sampaikan, ada hal yang misalnya perguruan tinggi yang diteliti, mereka mahasiswanya itu bisa melakukan pengabdian. Iya. Nah, ini tidak mesti harus dilihat dalam satu dimensi, tapi mesti harus dilihat dalam multisektor. Bahwa asas Oke. kemanfaatan ini tidak hanya sekedar pemerintah, tidak hanya sekedar masyarakat, tidak hanya sekedar petani, tapi kita semua yang ada di dalam situ akan memiliki sebuah kemanfaatan. Jika tadi frekuensi berpikir kita terhadap program strategis ini sama. Oke. Iya. Jadi pola pikir ini harus sama dulu. Ya, harus open minded, jangan all minded dong. Oke oke. Jadi harus open minded dulu. Open minded dulu. Kita sejalan dulu. Sejalan dulu. Nanti di belakang. Yes. Oke, siap. Nah, ini kan kita bahas dari perspektif ekonomi nih. Iya. Nah, tentu ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Nah, tentu kalau kita lihat ini kan banyak yang dibahas di ruang-ruang publik, di media sosial. Nah, kira-kira dari Pak Karim ini melihat dari dampak positifnya apa, terus dampak negatifnya apa, dan tentunya pasti ada solusi yang ingin disampaikan juga. Ya, baik. Saya kira kalau misalnya gini, dampak positifnya tadi saya maksudkan adalah satu, membuka ruang kolaborasi secara komprehensif Iya. dari seluruh multisektor yang ada. Ya, Mm. semua lapisan itu bisa bekerja sama, saling mengisi, dan kemudian secara tantangan, ya kan ini tantangan. Iya. Tantangannya di sini karena memang penyatuan satu visi kita secara keseluruhan Iya. tentang kesadaran, ya tadi kalau misalnya dikatakan kesadaran kolektif, saya tidak mengatakan seperti itu. Yang saya katakan adalah kelemahannya kita di sini adalah kesadaran personal itu masih kurang untuk Iya. menilai segala sesuatu itu bahwa ini memiliki sebuah asas kemanfaatan. Nah, tentu karena ini adalah program strategis, kajiannya panjang tentunya Iya. oleh pemerintah. Tidak simsalabim itu harus hadir, tidak. Ini kajiannya panjang. Itu bahkan bisa jadi bertahun-tahun dan kemudian itu dianggap bahwa ini yang terbaik. Iya. Dan yang lebih terpenting kalau misalnya kita dikaitkan tadi yang terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Iya. itu harus dipahami bahwa koperasi ini adalah menjadi sokoguru ekonomi nasional. Semenjak Oke. diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 45, Bung Hatta mengatakan bahwa untuk memajukan negara kita ini, bangsa kita ini, harus kita mulai dari lembaga koperasi. Oke. Iya. Harus dimulai dari koperasi. Koperasi. Oke. Iya. Dan sekarang sudah jalan. Dan sekarang ini sudah jalan. Di programnya Pak Prabowo. Pak Prabowo. Dengan 2 program strategis ini ya kan. Iya. Oke. Nah, kita kan sudah apa ya, dari tantangannya, terus dari sisi negatifnya juga kan sudah disampaikan. Iya. Nah, mungkin kira-kira kalau misalkan solusi yang ingin disampaikan kepada publik, kan banyak tuh publik yang mengatakan Iya. bahwa program ini tidak strategis, program ini tidak menyerap ke masyarakat bawah kayak seperti itu. Kalau menurut saya, kacamata itu tidak dilihat dalam pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Sehingga banyak yang menilai seperti demikian. Bisa jadi Iya. cara pandang mereka, paradigma mereka itu melihat dalam pendekatan secara kuantitatif. Dia tidak kualitatif. Oke, Dia tidak oke. melihat dalam pendekatan secara kuantitatif. Nah, Iya. tadi saya menyebutkan bahwa di saat misalnya ini yang terjadi, KDKMP kemudian MBG ini, begitu banyak masyarakat yang tadinya tidak berkegiatan akhirnya berkegiatan. Iya. Ya, dengan melihat data statistik yang ada saat ini. Misalnya di Sulawesi Selatan, bahwa angka pengangguran itu per Februari 2026 ini, Mbak. Iya. Ya, angka itu. Nah, di angka itu kalau misalnya ini sudah berjalan, maka saya katakan jangan dulu kita masuk ke MBG-nya, Iya. tapi kita cukup masuk di KDKMP-nya.
maka angka pengangguran tadi baik yang kena tenaga kerja langsung maupun tenaga tidak langsung, angka pengangguran ini semuanya langsung terserap. Artinya apa? Dengan program ini, kalau bicara dengan astacitanya, Iya. astacitanya adalah zero pengangguran. Iya, zero Ya, pengangguran. itu. Iya, kemarin juga, sempat bahas itu cita daripada program ini Iya, dan zero zero pengangguran. Iya, pengangguran. betul Iya, sekali. Nah, tapi kan, apa ya, eee, kalau dari kacamata, Pak Karim ini melihat bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana bisa, orang-orang yang di bawah yang seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita itu harus, memberikan ruang sama orang-orang yang memang benar-benar tidak bekerja. Ini kan juga jadi pertanyaan nih, karena banyak orang yang, katanya kayaknya kita harus baik orang dalam kayak seperti itu, sementara orang yang benar-benar butuh pekerjaan itu dia tidak sampai ke situ. oke. Kalau saya mengatakan begini, kalau hal yang seperti itu mestinya harus ada sebuah merit system yang terbangun. Oke, oke. Ya, merit system ini yang terbangun ini itu dalam rangka untuk mendata, melihat siapa mereka, Iya, ya kan? iya. Apakah misalnya sudah job atau belum. Nah, itu perlu Oke, data integrasi. iya. Ya, data integrasi ini saya mungkin menyebutkan DATIN, data integrasi nasional. Oke, Ya, baik dari unsur swasta maupun dalam unsur pemerintah itu sendiri. iya, Dan connectingnya ini kan satu pintu sekarang ini, satu pintunya itu di mana itu bisa melalui Dukcapil, iya, ya kan, untuk melihat data integrasi tadi. mmm, Sehingga posisi akomodatif ini yang kemudian siapa yang sudah berkegiatan, siapa yang belum berkegiatan, itu bisa langsung connecting ke sana. berarti harus ada kolaborasi. Harus ada kolaborasi. Makanya dengan hadirnya 2 program strategis Iya, ini sebenarnya menginjeksi bagi multisektor yang lain untuk berbenah. Salah satunya iya. dalam persoalan data tadi. Oke, Iya, oke, oke, betul sekali, karena iya. persoalan data yang jadi Yang jadi penunjang. penunjang, Oke, benar. betul sekali. Jadi memang benar-benar di program strategis ini tuh harus Iya, kolaborasi kolaborasi. antara pemerintah setempat, Iya, terus Dukcapil juga dengan iya, data yang akurat, iya, supaya bagaimana orang-orang yang di bawah yang memang benar-benar belum bekerja itu iya, bisa terserap ke iya, situ. benar Nah, banget. sebenarnya memang kalau kita, bisa lihat ya, Koperasi Merah Putih dengan MBG ini kan banyak orang yang sudah, pengangguran dulunya, sekarang itu mereka sudah bekerja. Berkegiatan, benar. Iya. Nah, eee, sebenarnya kan kita bisa lihat juga nih, banyak yang mengatakan bahwa, tidak adanya transparan. Iya. Nah, kira-kira mekanisme pengawasan yang ideal menurut dari, Pak Karim ini untuk misalkan kan ini pakai menggunakan anggaran yang cukup fantastis nih. Nah, eee, supaya benar-benar program ini bisa dilihat, bisa transparan kepada masyarakat, itu seperti apa? Eee, kalau saya sebenarnya mengatakan begini, kalau ini adalah dalam aspek transparansi, Iya, saya katakan di sini, saya kurang memahami itu secara jelas karena kan sebenarnya sudah berdasarkan, input dan output tadi. oke. Ya, misalnya pemerintah ini sudah dalam beberapa pemerintah ini pada bagian ataukah segmen tertentu itu sudah memberikan porsi itu Iya, untuk melakukan sebuah pengawasan. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah persoalan akuntabilitas. oke, Ya, oke. akuntabilitas dari alokasi anggaran yang telah dialokasikan tadi. Iya, Nah, ini yang penting karena kenapa? Kalau misalnya pengalokasian itu sudah sesuai, ya tentunya apapun yang dialokasikan itu menurut saya itu adalah ideal. oke. Itu menurut saya itu ideal. Iya. Sisa akuntabilitas ini yang belum ideal. Nah, yang perlu diperbaiki di sini adalah persoalan akuntabilitas. Akuntabilitas itu, Ibu, Iya. ya Mbak, itu erat kaitannya dengan behavior, Oh, perilaku. perilaku, oke, Iya, oke. karena bagaimanapun kita membentuk satu sistem yang kemudian begitu ideal, Iya, ketika tidak ditunjang oleh behavior tadi, maka sistem ini tidak akan pernah ideal. oke. Iya Berarti yang gitu. terpenting ini adalah perilaku dulu. Perilaku dulu. Oke. Berarti benahi dulu Perilaku dulu, perilakunya, perilakunya. baru Iya. ke situ. Iya. Siap. Nah, ini juga jadi pertanyaan nih dari saya nih, Kak.
Kita kan melihat bahwa ternyata, banyak orang mengatakan juga bahwa Koperasi Merah Putih, terus MBG ini bakalan stagnan. Katanya ini cuman, di awal, pembentukan misalkan 1 tahun atau 2 tahun itu Ya, bakalan sudah berhenti. ya. Nah, tentu, eee, bagaimana Pak Karim ini melihat apakah memang, program ini bakalan bertahan kah atau nantinya memang bakalan stagnan di 1 tahun atau 2 tahun? Ya, kalau menurut saya, karena ini adalah sebuah eh, kebijakan, Iya, maka itu tidak akan pernah berhenti. iya. Menurut saya, yang berhenti itu adalah orang yang tidak mengikuti mindset ataukah kebijakan yang telah ditetapkan. Ya kan Oke, begitu, itu yang akan oke. berhenti. Jadi tidak perlu harus mengatakan kapan, dengan sendirinya akan selesai. Iya, Ya, tapi kalau misalnya dari aspek kebijakan, karena ini adalah sebuah program strategis, maka itu tidak akan pernah berhenti. Dan kita bicara tentang, saya mungkin sedikit bicara di dalam pendekatan secara ekonomi. oke. Begini, kalau kita bicara dalam pendekatan ekonomi, maka ini adalah demand. Mmm, MBG adalah menunjang unsur gizi. iya, Ya. Unsur gizi, kalau gizi tidak terpenuhi, maka tentu banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Contoh kita hari ini, seandainya kita ini kurang sehat, iya, maka kita tidak akan hadir di tempat ini. Tapi karena betul. kita sehat, maka kita hadir di tempat ini. Salah satu untuk menunjang aspek kesehatan itu karena terpenuhinya gizi. Gizi, oke. Iya, itu. Sekarang ini pada MBG-nya. Sekarang kita masuk di KDMP-nya. Ah, Biar kita sehat, tapi kita tidak bisa pergi jalan-jalan. iya, Karena jalan-jalan itu tentu harus ditunjang oleh satu kemampuan secara ekonomi. Maka dengan hadirnya KDKMP ini untuk membuatkan sirkulasi perekonomian yang bagus bagi masyarakat, maka masyarakat itu bisa pergi berjalan-jalan. oke. Oke, oke, masuk Iya, akal, oke. Berarti memang dari MBG ini ada penunjang untuk gizi dan ketika gizi juga ini tidak terpenuhi, tentunya dengan adanya, Koperasi Merah Putih itu kan kita bisa jalan-jalan. jalan-jalan karena adanya koperasi ini. Walaupun memang, keuangan lagi tidak baik-baik saja Baik-baik saja. ya. Oke. Yakini Mbak, ya, dengan adanya KDKMP ini, maka putaran uang itu akan semakin deras. Iya, Kenapa deras? Yang pertama, memang alokasi dari pemerintah. Terus kemudian yang kedua, masyarakat terinjeksi untuk kemudian lebih berimprovisasi yang lebih inovatif. iya, Kenapa? Di dalam pikirannya adalah bagaimana kemudian itu bisa mendapatkan karena spotnya ada. iya, Untuk kemudian kita bisa membelanjakan untuk bisa kemudian kita menjual. iya. Karena KDKMP ini kan sesungguhnya adalah satu wadah untuk bagaimana menjawab tentang kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal. Ya Oke, kan gitu. iya, iya, Ya kita ini akan bicara tentang persoalan hilirisasi. iya, Contoh misalnya petani. iya, Petani kemudian menanam cabai. iya, Cabai ini itu mesti harus tadinya dijual ke pasar, sekarang tidak mesti harus dijual ke pasar, Mbak. iya. Sekarang cukup dijual di gerai koperasi. Setelah di Oke. koperasi datanglah MBG para SPPG ini mengambil hasil tani ini karena spiritnya memang ke situ. Jadi MBG ini Oke. adalah pemanfaatan sumber daya lokal untuk kemudian diintegrasikan dalam satu kebutuhan untuk menjawab kebutuhan gizi tadi. Oke, berarti nanti dari MBG ini yang ambilnya ke koperasi? Koperasi. Oh, oke. Kan selama ini, masyarakat ini ke pasar, Nah, benar. sekarang kita sudah bisa ternyata di Di koperasi. koperasi Jadi di koperasi itu MBG, orang-orang yang di MBG ini yang bakal ngambil? ngambil apa kebutuhan itu. Oke, oke. Sayur mayur misalnya, telur misalnya, daging misalnya, ketika ada pada peternak ini dia kasih masuk ke koperasi. Koperasi. Koperasi yang kemudian menjual ke MBG. Oke. Spiritnya, dan inilah yang dimaksud bahwa pesan-pesan ini tidak tersampaikan secara hayalat. Iya, Yang diterima hari ini sebagian besar
orang dia tidak mampu, dia tidak menganalisa sampai ke sana. Iya. Nah, hal ini yang perlu disampaikan kepada Publik, publik. benar. Karena memang publik sekarang itu belum mengetahui bahwa ini kan mereka cuma taunya Koperasi Merah Putih, mereka cuma taunya MBG, tapi Ya. mereka tidak tahu tujuan sebenarnya. Nah, kenapa kita undang Pak Karim ke sini untuk membuka wawasan masyarakat, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Benar. Dan ternyata seperti itu. Seperti Dan ketika saya juga pada kesempatan ini sudah terbuka sekali, ternyata dengan program strategis ini ternyata itu sangat membentuk petani, nelayan. Jadi bisa juga karena kita bisa menjual ke koperasi. Oke. Jadi koperasi hadir adalah dia tidak mengatakan bahwa ini barang misalnya satu petani atau satu nelayan, kami tidak membeli ini, akan mereka beli. Oke. Setelah dibeli, maka kemudian itu apa kebutuhan misalnya di dapur tersebut untuk menunjang gizi, disuplailah mereka masuk. Oke. Begitu sesungguhnya apa yang kami pahami yang terkait dengan 2 program strategis ini. Iya, berarti tujuan utama dari Bapak Presiden ini sangat-sangat membentuk masyarakat sih sebenarnya. Cuman kan banyak orang yang tidak sampai di situ pemikirannya. Lagi-lagi itu sih. Betul. Tapi kan enggak apa-apa, memang seperti itu. Hal yang bagus sesungguhnya, Mbak, selalu dihadirkan dengan ketidakbaikan. Padahal sesungguhnya kebaikan itu spiritnya sangat-sangatlah mulia. Tapi tergantung dari kita melihatnya seperti apa ya. Karena banyak juga orang yang melihat dari segi negatif. Oke, ini kan kita sudah ngobrol panjang lebar nih terkait dengan Koperasi Merah Putih dan MBG. Nah, mungkin terakhir nih Kak, closing statement apa yang mungkin mau disampaikan kepada publik? Oke, baik, terima kasih. Saya kira kedua program strategis ini cukup memberikan sebuah impact positif terhadap seluruh komponen masyarakat dan perlu ditunjang oleh semua masyarakat untuk bagaimana kita bisa untuk melakukan bukan sih saja hanya sekedar melakukan, tapi bagaimana kita mendukung program ini, karena sesungguhnya program ini lahirnya dari masyarakat, bukan lahir dari para elit, tapi sesungguhnya lahir dari masyarakat untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Nah, ketika program ini bisa dijalankan secara baik, secara tuntas, secara efektif, maka tentu yang memiliki kemanfaatan itu adalah kembali kepada masyarakat itu sendiri. Saya kira itu yang saya sampaikan. Oke. Nah Kak, ini ada pertanyaan cepat. Ada 3 pertanyaan cepat yang harus dijawab oleh Bapak Karim. Yang pertama itu, Kopdes Merah Putih peluang atau beban? Peluang. MBG efektif atau belum? Efektif. Kunci keberhasilan, pengawasan atau transparansi? Transparansi. Oke. Nah, itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan Dr. Abdul Karim. Dia ini adalah akademisi dari Unibos. Kita sudah kupas terkait dengan Koperasi Merah Putih, terkait dengan makan bergizi gratis, dan mungkin masyarakat juga yang ada khususnya di Sulawesi Selatan sudah tahu ternyata program strategis dari pemerintah ini tujuannya seperti ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.